pada dirinya ketika dia mendapatkan kenikmatan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Pagi-pagi kita berbagi nilai seni sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget hari ini jamaah kayaknya seger-seger banget nih semuanya. Jamaah yang hari ini datang dari mana nih, mohon maaf ibu-ibu? Dari Cirebon, bapak juga dari Cirebon. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu ada 2 orang. Senang banget. Yang pertama ada Nikita Mirzani. Assalamualaikum Niki. Waalaikumsalam. Sehat. Ini Nikita Mirzani. Iya. Ya Allah, subhanallah. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. sehat. Alhamdulillah. Si kecil umur berapa sekarang? Nah, Kenapa tunggu Ustaz? dulu Pak Ustadz. Si kecil udah umur berapa sekarang? 7 bulan sekarang. 7 bulan. Oh beda 1,5 bulan Baby Iya, Mariam ya? iya. Oh iya Masya Allah. Ini sebelahnya Kiki Amalia atau? Bukan, Mas Adi. Bukan. Ini siapa ini? Ini Nona Kandola. Nona Kandola. Oh. Kandola dibilangnya Kiki Amelia. Coba bentar. Jamaah yang di sini coba lihat baik-baik. Ini mirip gak sama Kiki Amalia? Coba lihat. Mirip kan? Enggak kan? Kalau Nona Kandola nama aslinya siapa sih? Nona Alexander Kandola. Nona Panjangnya. Alexander Kandola. Iya. Ih, nama panjangnya luar biasa ya. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih? Nyanyi aja, lagi promo sama udah. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang ternyata Allah masih sayang. Iyalah, yakin kalau Allah itu selalu sayang sama kita. Kadang orang kan suka berpikir, ini Allah gak sayang sama aku, buktinya aku dikasih cobaan terus sama Allah. Ya Pak Ustadz ya, kayak mungkin Niki nih. Niki gimana kemarin terakhir berapa lama nikah? Nikah setahun aja. Setahun aja, pakai aja. Tapi itu bukan akhir dari dunia, karena Allah masih sayang, masih Niki dikasih kesehatan. Begitu juga dengan Nona Kandola yang bisa hadir di Islam Itu Indah. Nah sekarang nih kita Pak Ustadz, kita akan bahas satu persatu. Pertama, karena Allah selalu memudahkan kita dari kesulitan. Boleh nggak sih manusia itu menganggap enteng segala permasalahan? Mohon izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Kehidupan ini Allah bantu. Allah datangkan orang-orang yang mencintai kita. Dan orang-orang yang kita cintai yang menghibur kita. Mungkin ada yang menyakiti kita. Tapi lebih banyak yang menyayangi kita. Kenapa ada seperti itu? Karena itu adalah bantuan dari Allah. Kita tidak boleh terlena dengan orang yang membenci kita. Cuma karena 1, 2 yang mencemooh kita. Kita tidak boleh stuck di jalan, tidak jalan gara-gara dia. Padahal masih banyak orang yang menanti kita. Pertanyaannya, kenapa ada orang-orang seperti itu? Karena Allah memudahkan segalanya lewat datangnya orang-orang yang membantu kita. Disebut kaki tangan Allah, kaki tangan Tuhan lewat bantuan-bantuan itu. Mohon maaf, jangan salah paham. Ketika Allah memberikan bantuan, ada namanya kemudahan. Bahkan ibadah pun ada potongannya, ada rukhsah, ada kemudahan. Tapi
Tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan dipandang enteng, jangan diremehkan. Betul, salat duhur itu boleh sampai hampir masuk waktu asar. Tapi tidak boleh seperti itu, menyepelekan. Artinya lebih baik tepat waktu. Bisa nanti diperlambat-lambat sedikit. Tapi jangan mengambil yang terlambat. Bisa ditunda-tunda. Tapi jangan sampai tertinggal. Nanti kelewatan, lupa gimana? Repot. Padahal agama mengajarkan kita wasari'u, bersegera. Percepatan, bukan perlambatan. Karena khawatir jangan sampai ada godaan rayuan setan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan itu bukan membuat kita malas, tapi kemudahan itu untuk membantu. Sehingga Allah memberikan kemudahan itu kita untuk bersyukur, bukan malah kufur. Syukuri nikmat, tambahkan nikmat itu akan diberikan lagi karena engkau pandai memanfaatkan, pandai menggunakan kesempatan. Boleh. Saya tanya tadi ada bintang tamu datang di ruang artis. Alhamdulillah pakai jilbab. Iya, mudah-mudahan 2 tahun lagi baru pakai. Iya. Makanya jangan suka sembarangan ngomong buat bintang tamu. Nyampe nih langsung nih semuanya jadi tahu. Astagfirullahaladzim. Yuk jamaah yang di rumah yuk. Kita ajak lagi setelah ini kita akan mendengarkan kembali tausiah dari Ustazah Oki. Tentang apa? Tentang apa bahayanya jika manusia selalu menganggap enteng masalah dan tidak pernah mengambil hikmah dari satu permasalahan. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Emang sih masih bolong-bolong ya, tapi lebih baik yang sekarang gitu. Cuman kalau subuh memang suka tidur. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Di dalam surat Al-A'raf 56 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jangan sekali-kali melakukan kerusakan di muka bumi. Betapa banyak orang-orang yang melakukan kezaliman bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Betapa banyak orang-orang yang berani untuk melawan Allah dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat demi maksiat seakan-akan ia tidak tahu bahwa ada Allah yang maha melihat segala perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk juga berdoa kepada Allah dengan khauf dan raja. Apa itu? Dengan perasaan takut dan perasaan yang penuh harap. Maksudnya seperti apa? Ketika kita berdoa dengan perasaan yang takut, kita khawatir, takut sekali bahwa doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah, tidak didengar oleh Allah sehingga kita memperkencang doa. Tapi sebaliknya, di satu sisi, di saat yang bersamaan, kita juga menerapkan rasa harap yang luar biasa bahwa kita berharap betul-betul Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka khauf dan roja senantiasa harus berjalan beriringan ketika kita berdoa. Baik, sekarang kita akan membahas mengapa banyak sekali orang-orang yang menganggap enteng ketika Allah menimpakan suatu masalah, suatu ujian kepadanya sehingga ia tidak pandai untuk mengambil hikmah.
Apa yang terjadi padanya, ia lewati begitu saja. Tidak ada pembelajaran yang ia ambil, tidak ada hikmah yang ia bisa dapat. Alangkah rugi orang-orang ini. Bukankah kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Kalau ada orang-orang yang merasa aku tuh nggak pernah diuji oleh Allah, dia lupa dengan surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa sejatinya ia sedang diuji, hanya saja ia terlena dengan ujian itu. Orang-orang yang dikasih ujian kebahagiaan, harta banyak, anak banyak, pekerjaan bagus, ia terlena dengan ujian-ujian itu sehingga merasa ia tidak punya cobaan, ia tidak punya ujian. Salah, ia menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Tapi bagaimana ketika ada orang yang terkena musibah, lagi-lagi musibah, ya sudah, tidak ada sesuatu yang bisa dia ambil. Khawatir nanti dia jatuh di lubang yang sama karena tidak pandai mengambil hikmah dari ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Hari ini aku berbuat maksiat kepada Allah. Ini mah dosa kecil. Allah juga pasti mengampuni. Sekali aku bertobat juga pasti diampuni. Besok dia buat lagi dosa-dosa itu. Dosa-dosa kecil yang menurut dia kecil senantiasa dilakukan akan menjadi dosa-dosa yang besar. Orang-orang yang menganggap sepele hal-hal itu adalah orang-orang yang tidak cerdas. Kenapa? Karena sebenarnya dalam setiap kejadian pastilah ada suatu hikmah yang bisa dia ambil. Hanya saja ia tidak pandai untuk mengambil hikmah itu. Ia lupa bahwa sejatinya setiap manusia di muka bumi ini senantiasa diuji oleh Allah dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Mari kita simak lagi surat Al-Baqarah 155. Allah sudah mengingatkan berkali-kali, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wathamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asibathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah memberikan satu ujian kepada dia, hati-hati. Setiap dari kita ibu-ibu ada ujiannya ketakutan. Ibu pernah takut? Pasti pernah. Takut karena apapun? Pasti pernah. Takut karena dibenci oleh orang, takut karena ada masalah ini aku tidak bisa menyelesaikan, takut apa komentar orang terhadap diriku. Benar? Takut. Pernah juga ibu-ibu merasa kelaparan, mungkin diberikan ujian oleh Allah berupa kelaparan. Kekurangan harta, pernah nggak punya duit sama sekali. Kekurangan jiwa, pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai, entah itu diambil oleh orang lain atau diambil oleh Allah. Itu ujian juga. Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yang sabar itu yang seperti apa? Ketika ditimpa musibah, ia mengatakan segala sesuatu milikmu ya Allah, dan kembali lagi padamu ya Allah. Inilah orang-orang yang pandai mengambil hikmah. Ketika ada ujian, ia mengatakan ini milikmu ya Allah. Ketika sesuatu terjadi, maka aku kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Maka orang-orang yang pandai mengambil hikmah adalah orang-orang yang bertawakal ala Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak pandai mengambil hikmah, khawatir ia termasuk golongan orang-orang yang sombong. Nanti kalau Allah kasih ujian lagi, dia sepelekan ujian itu, sombong. Dia melakukan kerusakan di muka bumi seperti tadi surat Al-A'raf 56, dia merusakkan muka bumi ini padahal Allah perintahkan, Allah sudah memperbaiki semuanya, ia buat kerusakan lagi, ia buat kerusakan lagi, ia buat kerusakan lagi. Karena tidak pandai untuk mengambil hikmah itu tadi. Ibu-ibu pernah jatuh di lubang yang sama? Nih anak-anak muda, nih weekend pada nonton nih anak-anak muda. Pernah nih pacaran sama orang misalnya. Oh aku tuh cinta banget sama dia. Pokoknya dunia milik berdua. Sekalinya disakitin sama orang itu. Akhirnya mengatakan, aduh aku gak mau pacaran lagi. Besoknya pacaran lagi. Dengan laki-laki yang seperti itu juga nakalnya. Kenapa? Karena nyarinya di tempat-tempat yang nakal. Nyarinya di tempat-tempat yang maksiat. Kalau mau suami yang baik, jangan jatuh di lubang yang sama. Cari dong di tempat yang baik. Cari di masjid, cari di pengajian, cari di lingkungan yang baik. Kalau kemarin katanya, aduh patah hati gara-gara aku diselingkuhi, dia laki-laki yang nakal, dia laki-laki yang tidak pandai untuk menjaga kesucian wanita. Kenapa lagi jatuh di lubang yang sama? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kita selama ini menyalahkan diri orang, tapi kita lupa untuk bermuhasabah. Bermuhasabah yang paling penting itu apa? Di sepertiga malam terakhir, Allah mengatakan, aku turun ke langit dunia, siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan doa-doanya, siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Itu kita membutuhkan atau Allah yang butuh kita? Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah, kenapa kita sombong, gak mau qiyamul lail, gak mau menghidupkan malam, apalagi ini menjelang Ramadan nih.
Menjelang Ramadan amal pahala dilipat gandakan luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa mengambil hikmah, nanti bulan Ramadannya berlalu begitu saja. Merugi nggak orang-orang seperti itu? Bulan Ramadan cuma 30 hari nih jamaah dan ibu-ibu semua di sini. Mulai sekarang buat target ibadahnya. Qiyamul lailnya, tahajudnya mau berapa hari? Seminggu berapa kali? Kalau bisa sih setiap hari. Nasihat untuk saya. Duhanya seperti apa? Sedekahnya seperti apa? Buat dari sekarang perencanaan-perencanaan ibadahnya. Jangan menjadi orang yang lalai kayak tahun lalu misalnya. Tahun lalu aja aku Al-Quran hatam juga enggak. Rugi enggak? Rugi. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Supaya kita nggak belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Tahun ini kalau misalnya kita buat perencanaan ibadah, aku mau hatam minimal 2 kali misalnya. Maka lakukan itu. Sekarang kan udah mau Ramadan nih. Benar. Ada target-target ibadah yang harus kita lakukan. Masya Supaya kita Allah ya. punya semangat. Supaya kita punya Ada semangat. acuan yang mau kita capai gitu. Makanya bikin perencanaan pola-polanya. Iya. Jangan pola-polanya pola-pola yang malas, pola-pola yang memang bikin, kalau orang bikin proposal, langsung proposal yang tingkat tinggi. Gak apa-apa. Betul. Kata Rasul, kalau kau minta berdoa, langsung minta sorga Firdaus. Jangan minta, ya Allah, masukkan aku di sorga, biar pinggirnya saja. Jangan tanggung. Lagian doa itu harus detail. Iya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama bintang tamu kita nih. Tadi kan Ustaz Oki kan bilang bicara masalah tentang pengalaman. Maksudnya jadikan ini satu pelajaran buat kita. Kalau misalnya Niki menanggapi hal-hal yang kemarin. Niki kan kemarin sempat masuk penjara lah, keluar masuk lagi gitu kan. Kalau Niki nganggap ini permasalahan ini ujian, teguran atau hukuman dari Allah? Kalau Niki sih lebih ke pelajaran hidup ya. Pelajaran ya. Apa ya, dicoba sama Allah gimana nih Niki ngadepin masalah ini nih, kuat nggak kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih semua Niki bisa lalui. Oh gitu. Kalau target ibadahnya Niki sendiri seperti apa ke depannya nih? Sekarang emang sih masih bolong-bolong ya, tapi lebih baik yang sekarang gitu. Cuman kalau subuh memang suka tidur. Gitu. Oh, tapi alhamdulillah hari ini nggak tidur, tepuk Nggak tangan tidur. dulu dong Bu. Ini kan paling nggak kan ada peningkatan ya Ada kan? peningkatan. Alhamdulillah. Kalau Nona gimana Nona? Hah? Saya buka bocoran. Kenapa Pak Ustadz? Apalagi Nikita Mirzani itu mau umroh di bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Kita kan Doanya luar biasa. Itu target luar biasa. Iya. Karena orang umrah di bulan Ramadan itu seperti beraji bersama Rasulullah. Masya Allah. Subhanallah. biasa. Nih Nona, kalau saya mungkin lebih kepada yang lain. Karena tadi kan tema kita hari ini ternyata Allah masih sayang sama kita. Oh, iya. Kadang manusia itu menganggap Allah sayang sama kita itu berbuat semena-mena. Nah, menanggapi hal-hal yang terjadi sekarang nih, banyak artis-artis tuh ya kan, yang nama-namanya ada inisial-inisialnya dengan harga-harganya. Nah, itu menyikapi hal kayak gitu gimana menurut Nona nih? Kalau aku, itu pilihan masing-masing. Pilihan Jadi nggak masing-masing. bisa ngejudge juga gitu ya. Karena kan kedepannya kalau aku sih lebih ngejaga diri sendiri aja. Nggak mau menilai orang lain seperti apa, kan kita nggak tahu kedepannya. Tapi pernah nggak ditawar-tawarin sama SMS gitu, Nona bisa nggak nyanyi di saya awalnya gitu, tapi saya tambahin sekian gitu ya kan? Tapi sekalian Enggak, gitu. enggak Ya? Enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh gitu. Bagus, karena kadang-kala seperti itu karena adanya peluang. Oh, Masya Allah. Ini kalau Ustadz Syam menyikapi hal-hal kayak gini nih Ustadz, apa kira-kira langkah yang harus diambil sebagai artis nih? Karena kan Hal banyak yang mana godaan-godaan. Hal yang Ini mana? godaan-godaan tadi yang kita ngobrol sama Nona. Yang mana Ini dulu kan yang nih? SMS apa Saya SMS kira yang gini, nama-nama inisial saya kira itu. mau pilih Nona atau Nikita. Enggak lah. Jangan, ntar dulu. Belum cukup umur. Menanggapi hal kayak gini gimana baiknya seharusnya buat mereka nih? Alhamdulillah kalau Allah masih menguji kita. Yang paling kita takutkan adalah ketika kita membaca firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, dan mereka tidak akan kembali. Ini artinya Allah sudah tidak peduli lagi kepadanya. Mereka tidak diberikan ujian sehingga mereka tidak akan kembali lagi ke jalan yang benar. Nauzubillah. Jadi kalau kita Syukuri dikasih ujian itu kita harusnya Syukuri. bersyukur ya. Alhamdulillah. Teguh. Kalau dari mana? Mau kemana? Itu masih disuka itu. Masih Tapi kalau disuka. lewat aja, Oh berarti Allah udah gak suka lagi, udah gak sayang lagi, serem juga ya. tegur Gayanya kan? siapa itu Ustaz? Hah? Gayanya siapa itu Ustaz? Enggak tahu. Gaya siapa? Emang gaya siapa? Ada yang Siapa? begitu. Ada Ustadz begitu. Oh ada Ustadz yang begitu Kalau ya? kita datang kalau masih ditegur alhamdulillah. Oh. Tapi kalau kita datang nggak ngomong-ngomong langsung masuk kamar gitu aja kan. Siapa? Ada yang begitu. Oh, itu saya itu. Ini muridnya. Muridnya kalau Saya itu sampai kalau kan ada anak ditegur. murid saya ada masalah, harus jaga diri, pasti ada kesalahannya itu. Tuh, jadi
Ustadz aja begitu apalagi Allah ya. Jadi kalau misalnya kita masih ditegur sama Allah, harusnya kita bersyukur, berterima kasih karena Allah masih sayang dan peduli sama kita. Nih, setelah ini langsung aja kita minta Pak Ustadz Maulana memberikan tausiahnya tentang bagaimana cara supaya manusia tidak menganggap enteng di setiap permasalahannya. Silakan Pak Ustadz Maulana, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada dua permasalahan kehidupan. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Cuman kadangkala manusia menyepelekan bahwa lebih teliti dengan ujian yang pertama yang tidak menyenangkan. Padahal justru banyak orang yang terjebak, justru banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kenikmatan. Ketika diuji dengan kesedihan, kekurangan, kehilangan, kematian. Itu. Bangkrut masuk masjid. Dipecat masuk masjid. Tapi ketika banyak duit, muncul gak di masjid? Jadi bisa jadi mereka gagal ketika diuji dengan kenikmatan karena dilalaikan, terlalai, menganggap enteng. Makanya lebih baik lapar daripada kekenyangan. Iya. Kalau kekenyangan, waduh susah tidur. Waduh susah jalan. Repot cari toilet. Tapi kalau kelaparan, aman itu. Jadi kadangkala manusia tidak sadar sebenarnya ujian terbesar adalah pada dirinya ketika dia mendapatkan kenikmatan. Pertanyaannya, gimana caranya? Cara yang terbaik ketika kita ditimpa ujian yang sangat besar, lihat yang di bawah masih banyak yang lebih menderita daripada aku. Tapi ingat, jangan cuma melihat ke bawah terus. Sehingga kita tidak ada peningkatan. Ketika kita diuji dengan kebaikan, masih ada orang lebih banyak kebaikannya. Jangan puas, oh saya sudah banyak sedekah. Hello, masih banyak orang banyak sedekah daripada dirimu. Iya, aku sudah bangun masjid. Ada orang bangun masjid 99. Iya, jadi jangan terlalu menyombongkan diri, please deh. Bukan berarti gitu ya. Hello. Halo Pak, apa kabar? Karena begini, kadang-kala manusia lupa. Betul. Dia sudah menganggap dirinya sudah di atas. Masya Kan ada Allah. kisahnya tuh. Ada orang yang berzikir, berdoa, tiba-tiba ada awan di atasnya kan? Oh iya benar-benar Pak Saking Ustadz. banyaknya sikir amalannya, ada awan yang menaunginya. Tiba-tiba ada orang yang banyak dosanya. Ih, hebat banget. Aku mau duduk dekatnya supaya aku dapat awan juga. Tiba-tiba dia duduk dekatnya. Terus orang yang berzikir, ngapain dia dekat-dekat sama aku? Dia nggak selevel sama aku gitu ya. Selevel sama aku. Tiba-tiba awan itu berpindah kepada orang banyak dosanya. Kenapa? Yang tadi mengharapkan rahmat Allah. Betul. Kalau yang ini enggak dirinya hemat. Oh. Timbul kesombongan. Nauzubillah, serem ya. Serem. Itu cuma karena hati kecil aja tuh yang berbicara tuh kayak gitu sampai awan aja udah pindah tuh gitu. Kenapa sih? Tanpa disadari manusia kadang-kadang seperti itu. Oh, benar. Sepelekan sih orang, tapi yang tersinggung siapa? Allah. Siapa itu Ustaz? Yang mana Ustaz Maulana? Itu tuh yang pendek. Itu ghibah kan? Ghibah. Tapi diam. Kenapa sih contohnya saya lagi? Ya kan Bapak yang contoh lebih bagus begitu Pak. Iya, itu. Nggak ada dosanya. Buat jamaah yang di studio, mungkin juga bintang tamu. Mungkin setelah mendengarkan tadi ada yang ingin ditanyakan boleh. Siapa nih? Saya kasih kesempatan bintang tamu dulu deh. Antara Nona sama Niki, yang mana mau nanya nih? Ada? Nona mau nanya dong, Nona Pak mau Ustadz. nanya, silakan Pak Ustadz. Iya. Jadi gini Pak Nona Ustadz. manis siapa? Jadi gini Pak Ustadz. Jadi kan Nona tuh suka disama-samain sama Kiki Amalia ya kayak Oh, tadi gitu. juga gitu. Kiki mau sama Kiki apa Amalia?
Kiki sama Amalia. Oh Kiki Amalia. Kiki Amalia. Maaf. Kiki Amalia. Bikin pusing orang. Nah, lama-lama kan Nona agak risih juga gitu ya. Kenapa harus disama-samain? Nona kan Nona, Mbak Kikinya Mbak Kiki gitu ya. Gimana caranya biar Nona bisa nunjukin diri Nona sendiri gitu loh. Maksudnya bilang ini bukan Kiki Amalia loh, tapi nunjukinnya tuh nggak sombong gitu loh. Biasa kan kita enggak gitu, jangan yang gitu. Maksudnya gimana caranya? Dia pengen tampil. Perlihatkan jati diri. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kaget. Gini. Terima kasih, pertanyaan Nona bagus. Semua orang ada ciri khasnya. Jangankan orang sidik jari, mana ada yang sama sidik jarinya? Jangankan sidik jari, kornea mata itu sebenarnya tidak ada yang sama. Makanya ketika orang ada nanti itu kan orang biasa daftar gini. Nanti ada tuh yang pakai mata. Iya, ada. Tidak sama. Jadi semua punya ciri khas. Ustaz Oki ada ciri khasnya. Padli ada ciri khasnya. Saya disebut ya, orang sudah tahu. Oh gitu, sombong. Sombong Pak Ustaz, sombong. Terawannya pindah. Aku kan ustaz yang beda sendiri. Oh gitu ya. Orang ustaznya kan santai, saya muter-muter. Iya. Itu khasnya. Semua jadi perlihatkan Betul. khasnya. Kalau perlu yang diperlihatkan prestasi. Tapi tadi Prestasinya. nggak Kelebihannya. kelihatan sombong, nggak jadi kelihatan sombong akhirnya Kan gitu. begini. Bukan menyombongkan diri ketika kita berhadapan dengan seseorang yang untuk mau tahu ciri-cirinya. Oh. Sama orang menggibah. Siapa itu ustaz? Yang mana Ustaz Maulana? Itu tuh yang pendek. Itu gibah kan? Gibah. Tapi dia, kenapa sih contohnya saya lagi? Ya kan bapak yang lebih bagus begitu pak. Iya, gitu. Nggak ada dosanya. Jadi gitu. Ibaratnya kalau kita gibah diperbolehkan apabila menunjukkan sesuatu yang nanti orang mengerti kalau dia. Betul. Sama kita. Kadang-kadang kita harus memperlihatkan saya ini. Kayaknya seperti itu. Betul. Mungkin Ya. Ustaz Oki ada mau ditambahkan silakan. Betul, tunjukkan diri dengan prestasi dan kualitas diri, bukan dengan sensasi. Ketika kita punya prestasi dan kualitas diri, nanti orang-orang yang akan ngomong, wah dia tuh hebat loh, berkualitas loh, misalnya suaranya bagus loh, aktingnya bagus loh, kepribadiannya baik loh. Orang yang memuji-muji kita, itulah bonus ketika kita menjadi diri yang baik, diri yang berprestasi. Bukan kita yang mengatakan, tahu nggak aku tuh punya prestasi loh, kehebatan aku tuh ini loh. Nggak. Ntar Nggak orang-orang gitu. yang bilang sendiri. Kalau kita berprestasi, kita akan muncul sendiri. Oh, Gitu. jadi sebenarnya tanpa harus menunjukkan aja sebenarnya orang melihat ya. Ini kan Disebut-sebut, segini. Iya, disebut-sebut maksudnya. Ustaz Sam ada yang mau ditambahkan silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhanmu, sebut-sebutlah nikmat itu. Iya. Biar orang kenal sama kamu. Gak apa-apa disebut-sebut asal jangan ada Ujub. kesombongan, ujub. Ya. Yang suka ngomongin orang nih, Nah. utamanya itu presenter gosip, tidak akan berpindah dari kata-kata yang kau ucapkan sebelum apa yang kau ucapkan itu kembali pada dirimu dulu. Supaya kau tahu rasa. Nih ibu-ibu gosip. Yang mana, Pak Ustadz? mencuci sambil kutu-kutu ngomongin tetangga ke pasar. Nah, itu tuh hati-hati Bu. Oke. Ibu punya anak. Ibu punya cucu. Ibu punya keturunan. Mau nggak keturunan ibu seperti mereka yang diceritakan? Jangan diomongkan? dong, nauzubillah. Ada malaikat loh. Jangan. Apalagi mengkafirkan orang yang tidak kafir. Itu kafir munafik banget dia. Nauzubillah. Hati-hati. Iya. Ada malaikat berkata, semoga dia yang jadi munafik. Nauzubillah. Dia yang jadi Ya kafir. Allah. Makanya ada salafus soleh, orang-orang soleh yang paling nggak berani kalau ada sesuatu yang buruk kemudian dia komentar karena dia khawatir dia juga akan seperti itu. Nauzubillah. Tidak meninggal Kita Ustaz nggak saya, boleh tidak, begitu. tidak akan meninggal sampai Akan kena. meninggal sebelum mengalami apa yang dikatakannya itu. Ih, nauzubillah. Ih, ya udah. Tar dulu saya mau kasih kesempatan dulu nih, kayak jamaah masih ada yang bingung nih dengan permasalahan kita hari ini. Silakan yang masih bingung dan ingin bertanya, angkat tangannya silakan. Coba mana jamaah yang mau bertanya? Sebentar, saya mau coba kasih laki-laki dulu ya. Kesempatan ya. Laki-laki dulu. Yang mana nih? Si Bapak di sini nih. Bapak, ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Ustadzah Oki. Saya punya ponakan, dia kelas 3 SMA. Dia sering banget berantem di sekolahnya. Sampai orang tuanya itu bolak-balik dipanggil pihak sekolah. Dan orang tuanya sampai stres melihat tingkah laku anaknya ini. Akhirnya dia sampai mengeluh, ya Allah, sampai kapan cobaan seperti ini? Nah, keluhan seperti itu apakah boleh? Ya. Terus
apa solusinya? Apa solusinya? Iya. Oke, Iya, itu aja terima pertanyaannya kasih. Pak. Terima kasih banyak. Sebentar, silakan Ustaz Oki. Iya, anak itu bermasalah, betul. Bermasalah karena ia kurang perhatian dari kedua orang tuanya sehingga ia cari-cari perhatian dengan cara berbuat onar di sekolah. Jadi untuk para orang tua yang punya anak bolak-balik dipanggil sama guru, ayo panggil orang tua sama kemari, berarti anaknya lagi butuh perhatian. Lagi Tolong butuh bapak dan perhatian. ibu jangan cuman menyediakan kualitas itu perlu, tapi ternyata kuantiti waktu yang banyak juga sebenarnya perlu. Tapi hati-hati, banyak orang tua yang di rumah kuantitinya banyak, waktunya banyak, tapi dia sibuk dengan main handphone. Jadi anaknya menjadi terabaikan. Anaknya mau curhat nggak mau didengerin sama orang tuanya. Hati-hati, jadi dia curhatnya sama orang lain. Kasih perhatian lebih aja Pak, bilang Pak sama istri juga supaya anak itu lebih dekat lagi sama orang tuanya dan nggak melakukan hal-hal nakal lagi. Salahkah Bapak berkata seperti itu? Tidak. Bapak libatkan Allah. Betul. Karena Allah yang titipkan anak, libatkan Allah setiap atas apapun yang kita lakukan terhadap anak. Dengan cara apa? Doa. Masya Allah. Oke, buat jamaah yang di studio nanti kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Namun sebelumnya, setelah yang satu ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan diberikan oleh Ustazah Oki tentang kesulitan yang dimudahkan. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apalagi kalau dengan takbir gitu kan. Ya Allah sendirian gitu. Kemarin puasa lebaran juga sendirian. Jadi pengen pergi ke sana biar ngerasa nggak sendiri aja gitu. Puji dengan berbagai cara untuk mengetahui siapa terbaik imannya. sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, agar kita sabar. Hari ini mari kita sama-sama mendengar sebuah kisah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu hamba-hambanya yang kesulitan. Mari kita belajar dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam yang pada saat itu tinggal di Mesir memiliki seorang raja yang sangat zolim bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang mengaku dirinya adalah Tuhan, bahwa dirinya tidak akan pernah mati, bahwa semua rakyatnya harus mengatakan dialah Tuhan pencipta semesta alam. Pada satu hari seorang peramal mengatakan kepada Fir'aun, "Wahai raja, satu hari nanti akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dan akan menggantikan posisimu. Maka ini sangat membahayakan bagi dirimu." Maka ketika Fir'aun mendengar kalimat dari sang peramal tersebut, Fir'aun memerintahkan seluruh pengawal-pengawalnya untuk membunuh anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Pengawal-pengawal tersebut pada akhirnya keluar dari istana sang raja dan kemudian mulai mendobrak rumah-rumah untuk mencari bayi-bayi yang baru lahir. Khusus bayi laki-laki langsung dibunuh hidup-hidup pada saat itu. Seorang ibu memiliki bayi kecil bernama Musa, merasa sangat ketakutan dengan apa yang terjadi di negaranya, di negerinya. Akhirnya ia mengambil keputusan, bayi Musa di tengah kegelapan malam ia berlari menyusuri kebun, menyusuri hutan dan sampailah ke sebuah sungai. Ia kemudian meletakkan sang bayi kecil itu ke dalam sebuah keranjang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayi itu selamat dialirkan ke sungai. Seorang ibu mana yang tidak menangis membiarkan anaknya antara hidup dan mati. Namun pikirnya ini lebih baik daripada ia harus dibunuh oleh pengawal Fir'aun. Akhirnya sang bayi itu pun terombang-ambing di sungai, dibawa oleh aliran sungai untuk menuju ke satu tempat. Kemana? Ternyata ketika itu istri Fir'aun sedang mandi di sebuah sungai. Ia melihat ada keranjang yang terombang-ambing dan ada suara tangisan seorang anak kecil. Fir'aun dan istrinya tidak punya anak.
Ketika ia melihat di dalam sebuah keranjang ada bayi, ia merasa sangat bahagia sekali. Bayi itu dipeluknya, didekapnya, dan dibawa pulang olehnya. Firaun yang melihat itu merasa marah. Kenapa engkau mengambil bayi ini? Ini bayi laki-laki yang aku perintahkan oleh semua orang untuk membunuh bayi laki-laki itu. Kemudian sang istri Firaun menangis dan mengatakan, aku mencintai anak ini. Tolonglah kalau engkau mencintaiku, biarkan anak ini hidup. Siapa tahu anak ini akan membantu kita suatu hari nanti. Sang istri memelas dan memohon kepada Firaun agar anak itu dibiarkan tetap hidup di bawah pengasuhannya. Sang suami yang kejam ini ternyata luluh juga ketika melihat istrinya menangis karena ingin sekali menimang bayi tersebut. Lalu Firaun akhirnya mengizinkan bayi Musa dirawat dan dibesarkan di kerajaan. Allah memiliki rencana. Bayi Musa saat itu butuh untuk menyusu, butuh untuk meminum air susu ibu. Namun sang istri Firaun tidak mampu untuk memberikan susu. Maka Raja Firaun mencari ibu susuan yang kira-kira bayi Musa mau untuk menyusu dengannya. Setelah dicoba dengan beberapa ibu, bayi Musa tidak mau. Namun ada satu ibu ketika langsung disodorkan dan Musa mau untuk meminum susu itu dengan sangat lahap. Dan ternyata itu adalah ibu kandung Musa sendiri. Allah memiliki rencana bahwa Musa pada saat itu tidak kehilangan sosok ibu kandungnya karena tetap disusui oleh sang ibu kandung. Cerita berlanjut bertahun-tahun kemudian ketika Nabi Musa alaihi salam dibesarkan di kerajaan, sudah memiliki pengetahuan tentang kerajaan. Namun satu ketika Nabi Musa alaihi salam membuat satu kesalahan yang tidak ia sengaja. Ia melihat ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel dari kaumnya dan dari kalangan Firaun sedang bertengkar. Lalu Nabi Musa alaihissalam mulai menolong salah satunya dan memukul salah satunya sehingga tanpa sengaja sang laki-laki itu terbunuh. Laki-laki dari kaum Firaun terbunuh mengakibatkan seluruh kaum Firaun merasa marah dengan Musa. Musa akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia harus keluar dari istana, harus keluar dari Mesir. Ia pergi menuju ke sebuah negeri yang baru bernama negeri Madian. Sampai di negeri Madian, ia terengah-engah berlari-lari karena dikejar-kejar oleh pasukan orang-orang Firaun. Sampai di Madian, dia melihat ada dua orang gadis sedang mengantri untuk mengambil air. Namun para laki-laki banyak sekali di depan sehingga para gadis itu tidak mendapatkan air. Lalu Nabi Musa alaihissalam akhirnya menolong gadis-gadis tersebut untuk membawakan air sampai pulang ke rumah. Orang tua sang gadis, ayah sang gadis bernama Nabi Syuaib, akhirnya terpesona dengan kebaikan Nabi Musa alaihissalam, menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu anak beliau. Jadilah Nabi Musa alaihissalam memiliki seorang istri. Selama 8 tahun ditambah lagi 2 tahun, 10 tahun berada di kota Madian membuat Nabi Musa alaihissalam rindu dengan kampungnya, rindu dengan Mesir, rindu dengan sanak saudaranya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mulai kembali untuk masuk ke negeri Mesir. Sebelum masuk ke negeri Mesir, Nabi Musa alaihissalam berada di lembah suci bernama Lembah Tua. Disitulah ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan dirikanlah sembahyang. Dan disitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun yang zolim. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Ketika dilempar, mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya berubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun kembali ke Mesir dengan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhadapan dengan Firaun. Firaun kaget melihat anak angkatnya sekarang sudah menjadi orang yang dewasa, orang yang kuat dan berani-beraninya untuk mengajak Firaun kepada jalan Allah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, saya ingin Bani Israel yang selama ini engkau zolimi bertahun-tahun engkau bebaskan. Karena memang orang-orang Bani Israel di kalangan orang-orang Firaun disiksa sedemikian rupa. Namun Firaun mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi, maka mereka menyuruh Firaun untuk berduel. Apa yang mereka lakukan adalah saling melempar tongkat dan ternyata Firaun mengatakan bahwa Musa telah melakukan sihir karena tongkatnya berubah menjadi ular. Cerita kemudian dilanjutkan dengan seluruh pasukan Firaun mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel sampai menuju ke sebuah laut. Laut tersebut pada akhirnya terbelah.
Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama pasukannya lewat ke dalam laut tersebut. Laut tersebut terbelah dan mereka selamat. Namun apa yang terjadi dengan Fir'aun? Fir'aun dan pasukannya masuk ke dalam laut tersebut. Dan yang tadinya laut terbelah kembali oleh Allah disatukan. Dan kemudian menggulunglah lautan-lautan itu ke dalam diri Fir'aun. Dan Fir'aun ketika mengatakan, aku menyesal, aku mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, sudah terlambat. Fir'aun tetap menjadi kafir selamanya. Dan sekarang kita bisa lihat jenazah Fir'aun di museum-museum Mesir. Pembelajaran bagi kita adalah ketika di detik-detik terakhir kita merasa tidak ada yang menolong kita, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada di sisi kita, seperti Allah yang membantu Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, tepuk tangannya mana nih? Yo. Ini sebenarnya begini. Ketika manusia diberikan kenikmatan, justru dia ingkar, kufur. Fir'aun dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kekuasaan. Bahkan satu-satunya manusia yang tidak punya sakit, Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Manusia yang tidak pernah sakit di muka bumi ini cuma satu, Fir'aun. Allah sampai kasih seperti itu, Kasih Pak Ustadz, seperti dia, itu. ya? Makanya Fir'aun mengaku dirinya Tuhan karena tidak pernah sakit. Nah, justru itulah yang mengkafirkan dirinya, membuat dia kufur sehingga mengaku dirinya Tuhan. Dan yang menarik ini bagi para jemaah atau Mas Fadli atau siapapun yang nanti hendak pergi ke Mesir, silakan pergi ke museum Mesir. Itu Fir'aun Ramses II yang dikatakan di dalam Al-Quran, aku selamatkan jasad Fir'aun. Itu ada Fir'aunnya. Ada bentuknya, jasadnya, ada, jasadnya ada, rambutnya juga masih ada. Itu Ya ada. Allah. Jadi itu sebagai pembelajaran bagi kita, orang-orang yang seperti Fir'aun itu ditenggelamkan kemudian diselamatkan oleh Allah agar kita mendapat pelajaran jangan sampai meniru perilaku Fir'aun. Ih, nauzubillah, Gitu. nauzubillah. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama bintang tamu kita. Kalau bicara masalah kita sebagai laki-laki nih Pak Ustadz, sebagai orang tua, sebagai ayah, sosok ayah buat kita tuh nggak gampang emang. Gini, semua orang butuh ayah Iya. sebagai penanggung jawab. Karena kan selama ini kalau orang kan bilang ibu, kayaknya kita juga cemburu nggak disebut-sebut ya. Cemburu Anak nggak? itu butuh ayah. Nama Butuh, kan? belakangnya anak siapa? Nama Bin. kita. Nama ayah. Iya Bin betul, ayah. betul, betul, Nama betul. ayah. Ya jadi masalah nanti kayak maaf ya. Si baby kecil siapa lagi namanya? Aska. Aska. Kalau Aska cari nanti kelak gede cari bapaknya. Cari ayah kandungnya itu. Iya. Ya dikasih tahu Pak Ustadz. Gitu. Ada perasaan sedih nggak ketika lihat Aska masih bayi sudah maaf bapaknya sudah pergi ibaratnya pisah. Sedih sih Pak Ustadz ya. Soalnya kan apa ya, Niki juga kan sendiri, udah nggak ada orang tua, sudah yatim piatu, terus lagi baru menikah, bercerai dan posisinya lagi mengandung gitu kan. Tapi sih Niki nikmatin aja Pak Ustadz ya. Mungkin emang ini udah jalannya dari Tuhan gitu. Tinggal Nikinya gimana nih sebagai orang tua, sanggup nggak Ya. untuk mendidik anak Niki? Kalau gitu. Niki sendiri deket gak sama ayah Niki? Deket banget. Niki soalnya perempuan satu-satunya. Dan apa sih sosok seorang ayah yang Niki harapkan dari sisi Niki sendiri yang nanti untuk menjadi, ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk menikah lagi, semua ada di sana. Ayah yang seperti apa sih yang Ayah yang seperti ayah Niki. coba sedikit Mana ayah diceritain? Niki? Gimana? Apa ya? Dia orang yang sabar, pekerja keras, selalu ada waktu buat anak-anaknya, dengerin curhat anak-anaknya. Sosok seorang laki-laki yang apa ya? Aduh hebat deh pokoknya. Sayang gak sama ayah Niki? Sayang banget. Pengen gak punya anak yang sayang sama ayahnya kayak Niki sayang sama ayahnya? Pengen, pasti pengen. Gimana caranya supaya Niki bisa menerapkan hal itu kepada anak Niki yang bisa sayang sama anaknya, sedang sekarang ini anaknya dua-duanya udah gak ada ayahnya. Gimana ya? Itu dia yang Niki. Karena Niki dari dulu juga kan sudah nikah yang pertama sudah bercerai, kedua juga bercerai. Itu yang Niki bingung makanya. Gimana ya caranya? Apalagi Niki juga kan ayah papa juga udah almarhum. Terus punya kakak juga sibuk dengan keluarganya sendiri. Jadi Niki sampai sekarang masih belum tahu gimana ya caranya gitu. Kalau inget ayah, hal apa yang paling Niki bikin Niki gak bisa ngelupain ayah sampai dengan sekarang ini? Ada nggak sedikit? Banyak. Yang nggak bisa Niki lupain, kita 2 tahun lalu pernah pergi umroh juga. Subhanallah.
pas bulan puasa. Makanya tahun ini kenapa pengen pergi, karena pas setahun papa meninggal kan, pengen mengenang aja saat umroh bareng pas bulan puasa itu gitu. Banyak. Satu hal yang tidak mudah adalah kita belum tentu sanggup kalau kita di posisinya Niki, Bu. Sudahlah kehilangan ayah, kehilangan ibu. Ini kekuatan yang luar biasa. Kehilangan orang yang dicintainya, suami juga. Dan kemudian pada akhirnya membesarkan 2 anak. Tapi ingat bahwa ini alangkah bijak sekali memilih ketika Ramadan untuk pergi umrah, supaya paham bahwa kita nggak sendirian, nggak ada rasa hampa, ternyata ada Allah di situ. Sebaik-baik kekasih. Soalnya jujur Niki, setiap bulan puasa datang tuh suka sedih gitu. Apalagi kalau dengar takbir gitu kan. Ya Allah, sendirian gitu. Kemarin puasa lebaran juga sendirian. Jadi pengen pergi ke sana biar ngerasa nggak sendiri aja gitu. Ya, Masya Allah. Karena hidup sendiri itu nggak gampang. Kita selama ini merasakan kita ada anak-anak yang komplit, ada ayah dan ibunya. Tapi Niki diberikan ujian oleh Allah berbeda dengan kita. Iya. Kita punya ujiannya masing-masing, mudah-mudahan kuat dengan ujiannya Allah, insya Allah. Amin. Lagi kali melakukan nafsan Amin, ila ya usaha, Rabbal alamin. bahwa Allah tidak akan membebani suatu hamba, melainkan kita sanggup untuk memikulnya. Betul sekali. Tadi di awal-awal kita udah bahas bahwa semakin banyak ujian yang Allah kasih kita, berarti tandanya Allah benar-benar sayang sama kita, cinta sama kita, dan kita ingin dinaikkan derajatnya. Amin. Nah, setelah Amin, ini kita insya akan Allah. mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang ujian dari Allah adalah bentuk rasa sayangnya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Bahwa ujian itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Ketika Allah memberikan sakit kepada diri kita, sungguh panasnya apinya neraka, harusnya kau rasakan, tapi Allah pindahkan dia sakit. Tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah disayang Allah? Tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah dicintai Allah? Sekali lagi tanyakan pada diri kita,
Apakah pantas kita untuk dicintai dan disayangi Allah? Makanya kajian kita kali ini ujian tanda cinta Allah. Banyak orang tidak tahu, lupa atau tidak mau tahu, atau sudah tahu, atau memang tidak mau tahu bahwa ujian itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Ketika Allah memberikan sakit kepada diri kita, sungguh panasnya apinya neraka harusnya kau rasakan, tapi Allah pindahkan dia sakitmu. Allah tampakkan keburukan kita. Mungkin kita malu, tapi sungguh itu sudah dimaafkan dan dibebaskan, supaya kita sadar. Makanya ketika ujian datang, itu adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Innallah masabirin, sungguh Allah bersama dengan orang sabar. Bukankah orang sabar itu dekat dengan Allah? Dan yang sabar itu adalah orang-orang yang diuji. Kalau begitu, kenapa kita harus lari, menolak, membenci, bahkan marah ketika diuji? Padahal ujian itu adalah bentuk sayangnya, cintanya Allah kepada hambanya. Ada banyak aplikasi cintanya Allah kepada hambanya, lewat ujian, lewat pengetahuan. Ketika Allah mencintai hambanya, diberikan pemahaman tentang agama. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah mempermudah dia melakukan kebaikan. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah menolakkan dia dari berbuat kebusukan, kerusakan. Dan akhirnya tanda cinta Allah kepada hambanya lewat apa? Lewat apa? Husnul khatimah. Ujian demi ujian datang kepada kita, itu pertanda kita akan naik kelas. Bukankah anak-anak yang ikut ujian itu adalah anak-anak yang akan naik kelas? Mana mungkin kita bisa naik kelas kalau tanpa diuji? Jangan lari dari ujian, jangan menolak ujian. Justru ujian itu mengangkatkan derajatmu untuk dekat dengan Allah. Ya Allah, ya kita minta kepada Allah, ya Allah bantu aku, beri kekuatan aku. Maka tingkatan ujian itu, ketika manusia diuji dengan perintah Allah, ibadah, satu nilai pahala, satu kualitas. Tapi ketika orang diuji dengan adanya gangguan, rintangan, godaan, dua tingkatan. Tapi ketika manusia diuji dengan kehilangan, diuji dengan kekurangan, kematian, tiga tingkatannya. Sabar tingkat 3. Orang mungkin sabar melakukan kebaikan, sabar dalam berpuasa, itu tingkat 1. Tapi ketika orang diuji, digoda, dimaki, ujian tingkat 2. Ketika manusia kehilangan, ya Allah, begitu berat ujian ini ya Allah. Tidak, engkau lagi dicolek, engkau lagi dipanggil, engkau lagi dirangkul oleh Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Kepada yang lagi meneteskan air mata, kepada yang lagi nangis karena begitu banyak persoalan kehidupan, sungguh engkau lagi dekat dengan Allah. Allah lagi dekat denganmu. Jangan lari, jangan menjauh, makin dekatlah dengan Allah. Salah satu tanda doa itu dikabulkan, ketika merinding bulu-bulu kita ketika berdoa, ketika ada tangisan, ada rintian dalam hati kita, nangis, itu tanda doa kita dikabulkan. Jangan lari, jangan menolak, karena yakin Allah tahu kamu bisa menyelesaikan ujian itu. Tingkatkan keyakinan kita akan ujian itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Amin. Amin, Masya Allah.
Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang disayang sama Allah ya. Amin. Masya Allah ya, buat jamaah yang di studio, mungkin yang masih ada pertanyaan dalam hatinya yang ingin disampaikan kepada Pak Ustadz, Tiga Ustazah, boleh silakan saya kasih kesempatan sekali lagi untuk bertanya langsung. Yang mau bertanya angkat tangannya. Saya kasih kesempatan yang mana ya, sebentar. Ibu yang sebelah sana dulu ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hafsah dari Jamiah Khairun Nisa, Desa Pleret, Desa Setuwetan, Pleret, Cirebon. Mau nanya ke Pak Ustadz. Ya. Ada saudara saya lagi kena cobaan. Berhenti dari kerja karena tidak mau kerja di luar kota. Pengennya dekat dengan keluarganya. Iya. Jadi sekarang dia sering bengong sendirian, sering lamun, merenungi nasibnya. Saya sebagai saudara sering ngasih semangat, tapi masih gimana ya? Ya, jadi pokoknya gimana intinya solusinya? Pengen membantu, tadi ada saudaranya yang berhenti dari kerjaannya karena nggak mau dikasih tugas luar kota Pak Ustadz. Karena dia pengen dekat sama keluarganya. Tapi setelah itu, setelah dipecat dia jadi bengong-bengong mulu sendirian, kasihan juga. Gimana solusinya? Ya. Sebelum saya jawab, saya minta Ustaz Oki duluan. Silakan. Karena biasanya perempuan itu dengan perempuan makin dekat. Ya, dan permasalahannya perempuan yang nggak ngasih biasanya ya. Silakan. Kita Ustaz bedakan Zaki. antara penting yang mendesak sama penting dan mendesak itu beda. Kalau mendesak ya berarti harus disegerakan. Kalau penting belum tentu mendesak. Kalau mendesak pasti penting begitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kerjaan di luar kota tapi dia tidak mau bekerja, coba konsultasi lagi kepada keluarganya. Karena kan keluarganya yang berat, Bu. Kalau misalnya bapaknya pergi, nanti takutnya anak-anaknya seperti apa. Bicarakan baik-baik seperti apa. Kalaupun pada akhirnya memang bapak mau di rumah saja, cari kerjaan, jangan berdiam diri. Berdiam diri, bermuhasabah itu boleh, tapi tidak berlarut-larut karena tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang pilihannya adalah nggak mau jauh dari keluarga, langsung segera cari pekerjaan yang dekat dengan kota, yang tetap bisa bersama dengan keluarga. Ya. Kalau saya singkat jawabannya, jangan cari pekerjaan. Wah, repot juga gimana Salah. dong? Jangan cari pekerjaan. Ha. Mau tahu jawabannya? Mau. Bikin pekerjaan. Oh, Bikin lapangan usaha. pekerjaan. Iya. Kalau kita bikin lapangan pekerjaan, kita yang mendatangkan orang. Jangan kalau kau cari pekerjaan, aduh, repot kau itu. Enak juga tuh yang kata Ustadz, karena Betul. waktunya kita yang atur sendiri. Betul, Karena tapi- kita yang bikin pekerjaan. Tapi ini pelajaran juga buat perempuan-perempuan yang nggak mau mengalah dalam arti suaminya mau kerja luar kota nggak dikasih. Yang lagi Jadi bengong, yang lagi kasihan. bengong, Penghasilan. pasti dia punya apalagi keahlian, Betul. kemampuan. Dia asal itu kemampuannya. Betul. Oh dia pintar bengong. Oh berarti ada pemikir dia mungkin itu. Nah, Mungkin dari bengong-bengong menghasilkan sesuatu. Misalnya apa kayak diotak-atik jadi sesuatu, bukan bengong doang gitu. iya betul. Ibu jelas ibu ya. Bengong apa sih? Oh lagi bikin cerita kali. Iya. Bengong gara-gara gitu tiba-tiba ngitungin bintang kan kasihan loh Ustaz. Ini stres suaminya berarti ya Bu ya, jelas Ibu ya. Kita jangan menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang di sekitar kita. Ingat, ujian itu masih banyak orang lebih berat ujiannya dibanding ujian kita. Ayo buat jamaah yang di rumah masih di Islami Twinda, masih di tema kita hari ini. Ternyata Allah masih sayang. Nih, kita kembali kasih informasi lagi kepada ibu-ibu dan jamaah Islami Twinda dimanapun berada. Saya mau kasih info menarik karena mulai hari ini, mulai sekarang ibu-ibu kalau mau pergi belanja, belanja aja ke Carrefour atau ke Transmart. Kenapa harus begitu? Nih saya kasih tahu juga solusinya permasalahannya. Karena mulai hari ini kalau belanja apa saja di Carrefour atau di Transmart terus bayarnya pakai kartu kredit Bank Mega jenis apapun akan dapat diskon sebesar 10%. Kalau pakai kartu Bank Mega loh. Kartu Bank Mega. Jenis kartu kreditnya nih model apa aja bisa tanpa Pertanyaannya, terkecuali. kalau sudah didiskon, Emang masih dapat diskon lagi? Jangan salah, selain misalkan buat dia dapat diskon 50%, gimana tuh? bayarnya pakai kartu kredit Bank Mega dapat diskon lagi tambahan 10%. Masa? Iya,
Dan ini berlaku untuk semua produk nih, tanpa terkecuali. Jangan, Tar belum dulu. selesai acaranya. Ini masih pagi Kok Pak, belum bapak-bapak buka juga belanja sih, Carrefournya. bapak-bapak? Sabar. Kok ini bapak-bapak belanja sih? Mau barang elektronik ya kan, mau barang-barang yang promosi tadi yang Pak Ustadz bilang itu semuanya bisa. Pokoknya gini aja deh, kalau ibu-ibu mau belanja sekarang ini langsung aja. Kalau nggak ke Carrefour, ya ke Transmart aja. Atau mau belanja sama Ustadz, nih barengan abis ini Ustadz mau langsung belanja nih ke Transmart. Ntar dulu, nih. sabar. Kebetulan saya lagi pindahan rumah. Pak. Oh gitu, maksud saya Jadi sabar mungkin Pak. ada sesuatu yang saya Pak, sabar kalau belanja bareng saya. Saya nitip maksudnya. Ya, kalau gitu langsung aja kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Zaki. Fazkuruni askurkum washkuruli wala ta'furun. Kalau kita pengen Allah ingat sama kita harus juga ingat sama Allah. Dan kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah dan tidak boleh ingkar terhadap Allah. Jadi ingatlah senantiasa kalau ada ujian atau apapun, jangan cuma ingat pada saat sedih-sedih saja. Ingat Allah dalam waktu sedih dan lapang, insya Allah Allah juga akan mengingat kita, insya Allah. Dan ingat, Allah tidak akan menerima syukurmu kalau kau tidak pandai berterima kasih. Kadangkala orang-orang di sekitar kita pun itu adalah tanda kesyukuran kita dengan memperlihatkan apa? Rasa terima kasih kita. Ingat, banyak orang lebih menderita daripada diri kita. Kita jangan menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang dari sekitar kita. Ingat, ujian itu masih banyak orang lebih berat ujiannya dibanding ujian kita. Pandai-pandailah untuk melihat ke bawah betapa banyak orang lebih menderita daripada diri kita. Sehingga timbullah rasa syukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan hari ini dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat Nikita Mirzani yang udah hadir di Islam Itu Indah, Nona Kandola yang sudah hadir di Islam Itu Indah, dan buat jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu alaihi. رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين رحمن غفار تواب غفار رزاق غفار شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. Dipecat masuk masjid. Tapi ketika banyak duit, muncul gak di masjid? Jadi bisa jadi mereka gagal ketika diuji dengan kenikmatan karena dilalaikan, terlalai, menganggap enteng. Makanya lebih baik lapar daripada kekenyangan. Iya. Kalau kekenyangan, waduh susah tidur. Waduh susah jalan. Repot cari toilet. Tapi kalau kelaparan, aman itu. Jadi kadangkala manusia tidak sadar sebenarnya ujian terbesar adalah pada dirinya ketika dia mendapatkan kenikmatan. Pertanyaannya, gimana caranya? Cara yang terbaik ketika kita ditimpa ujian yang sangat besar, lihat yang di bawah masih banyak yang lebih menderita daripada aku. Tapi ingat, jangan cuma melihat ke bawah terus.
Sehingga kita tidak ada peningkatan. Ketika kita diuji dengan kebaikan, masih ada orang lebih banyak kebaikannya. Jangan puas, oh saya sudah banyak sedekah. Hello, masih banyak orang banyak sedekah daripada dirimu. Iya, aku sudah bangun masjid. Ada orang bangun masjid 99. Iya, jadi jangan terlalu menyombongkan diri, please deh. Bukan berarti gitu ya. Hello. Halo Pak, apa kabar? Karena begini, kadang-kala manusia lupa. Betul. Dia sudah menganggap dirinya sudah di atas. Masya Kan ada Allah. kisahnya tuh. Ada orang yang berzikir, berdoa, tiba-tiba ada awan di atasnya kan? Oh iya benar-benar Pak Saking Ustadz. banyaknya amalannya, ada awan yang menaunginya. Tiba-tiba ada orang yang banyak dosanya. Ih, hebat banget. Aku mau duduk dekatnya supaya aku dapat awan juga. Tiba-tiba dia duduk dekatnya. Terus orang yang berzikir, ngapain dia dekat-dekat sama aku? Dia nggak selevel sama aku gitu ya. Selevel sama aku. Tiba-tiba awan itu berpindah kepada orang banyak dosanya. Kenapa? Yang tadi mengharapkan rahmat Allah. Betul. Kalau yang ini enggak dirinya hemat. Oh. Timbul kesombongan. Nauzubillah, serem ya. Serem. Itu cuma karena hati kecil aja tuh yang berbicara tuh kayak gitu sampai awan aja udah pindah tuh gitu. Kenapa sih? Tanpa disadari manusia kadang-kadang seperti itu. Oh, benar. Sepelekan sih orang, tapi yang tersinggung siapa? Allah. Siapa itu Ustaz? Yang mana Ustaz Maulana? Itu tuh yang pendek. Itu ghibah kan? Ghibah. Tapi diam. Kenapa sih contohnya saya lagi? Ya kan Bapak yang contoh lebih bagus begitu Pak. Iya, Nggak ada dosanya. Buat jamaah yang di studio, mungkin juga bintang tamu. Mungkin setelah mendengarkan tadi ada yang ingin ditanyakan boleh. Siapa nih? Saya kasih kesempatan bintang tamu dulu deh. Antara Nona sama Niki, yang mana mau nanya nih? Ada? Nona mau nanya dong, Nona Pak mau Ustadz. nanya, silakan Pak Ustadz. Iya. Jadi gini Pak Ustadz. Nona manis siapa? Jadi gini Pak Ustadz, jadi kan Nona tuh suka disama-samain sama Kiki Amalia ya, kayak tadi gitu. juga gitu. Kiki mau sama Kiki apa Amalia? Kiki sama Amalia. Oh Kiki Amalia. Kiki Amalia. Maaf. Kiki Amalia. Bikin pusing orang. Nah, lama-lama kan Nona agak risih juga gitu ya. Kenapa harus disama-samain? Nona kan Nona, Mbak Kikinya Mbak Kiki gitu ya. Gimana caranya biar Nona bisa nunjukin diri Nona sendiri gitu loh. Maksudnya bilang ini bukan Kiki Amalia loh, tapi nunjukinnya tuh nggak sombong gitu loh. Biasa kan kita enggak gitu, jangan yang gitu. Maksudnya gimana caranya? Dia pengen tampil. Perlihatkan. Jadi gini. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kaget. Gini. Terima kasih, pertanyaan Nona bagus. Semua orang ada ciri khasnya. Jangankan orang sidik jari, mana ada yang sama sidik jarinya? Jangankan sidik jari, kornea mata. Itu sebenarnya tidak ada yang sama. Makanya ketika orang ada, nanti itu kan orang biasa daftar gini. Nanti ada tuh yang pakai mata. Iya, ada. Tidak sama. Jadi semua punya ciri khas. Ustaz Saoki ada ciri khasnya. Padli ada ciri khasnya. Saya disebut ya, orang sudah tahu. Oh gitu, sombong. Sombong Pak Ustadz, sombong. Ntar awannya pindah. Aku kan ustaz yang beda sendiri. Oh gitu ya. Orang ustaznya kan santai, saya muter-muter. Iya. Itu khasnya. Semua jadi perlihatkan Betul. khasnya. Kalau perlu yang diperlihatkan prestasi. Tapi tadi Prestasinya. tapi nggak kelihatan, Kelebihannya. nggak kelihatan sombong, nggak jadi kelihatan sombong akhirnya Kan gitu. begini. Bukan menyombongkan diri ketika kita berhadapan dengan seseorang yang untuk mau tahu ciri-cirinya. Oh. Sama orang menggibah. Siapa itu ustaz? Yang mana Ustaz Maulana? Itu tuh yang pendek. Itu gibah kan? Gibah. Tapi diam. Kenapa sih contohnya saya lagi? Ya kan Bapak yang contoh lebih bagus begitu Pak. Iya, gitu. Nggak ada dosanya. Jadi gitu. Ibaratnya kalau kita gibah diperbolehkan apabila menunjukkan sesuatu yang nanti orang mengerti kalau dia. Betul. Sama kita. Kadang-kadang kita harus memperlihatkan saya ini. Kayaknya seperti itu. Betul. Mungkin Ya. Ustaz Oki ada mau ditambahkan silakan. Betul, tunjukkan diri dengan prestasi dan kualitas diri, bukan dengan sensasi. Ketika kita punya prestasi dan kualitas diri, nanti orang-orang yang akan ngomong, wah dia itu hebat loh, berkualitas loh, misalnya suaranya bagus loh, aktingnya bagus loh, kepribadiannya baik loh. Orang yang memuji-muji kita, itulah bonus ketika kita menjadi diri yang baik, diri yang berprestasi. Bukan kita yang mengatakan, tahu nggak aku tuh punya prestasi loh, kehebatan aku tuh ini loh. Nggak
Ntar Nggak orang-orang gitu. yang bilang sendiri. Kalau kita berprestasi kita akan muncul sendiri. Oh, Gitu. jadi sebenarnya tanpa harus menunjukkan aja sebenarnya orang melihat ya. Ih, ini kan Disebut-sebut, si ini. Iya, disebut-sebut maksudnya. Ustaz Sam, ada yang mau ditambahkan silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhanmu, sebut-sebutlah nikmat itu. Iya. Biar orang kenal sama kamu. Gak apa-apa disebut-sebut, asal jangan ada Ujub. kesombongan, ujub. Yang suka ngomongin orang nih, Nah. utamanya itu presenter gosip, tidak akan berpindah dari kata-kata yang kau ucapkan sebelum apa yang kau ucapkan itu kembali pada dirimu dulu. Supaya kau tahu rasa. Nih ibu-ibu nih, ibu-ibu gosip. Yang mana Pak Ustadz? mencuci sambil kutu-kutu ngomongin tetangga ke pasar. Nah, itu tuh hati-hati bu. Oke. Ibu punya anak, ibu punya cucu, ibu punya keturunan. Mau nggak keturunan ibu seperti mereka yang diceritakan? Jangan diomongkan? dong, nauzubillah. Ada malaikat loh. Jangan. Apalagi mengkafirkan orang yang tidak kafir. Itu kafir munafik banget dia. Nauzubillah. Hati-hati. Iya. Ada malaikat berkata, semoga dia yang jadi munafik. Nauzubillah. Dia yang jadi Ya kafir. Allah. Makanya ada salafus soleh, orang-orang soleh yang paling nggak berani kalau ada sesuatu yang buruk kemudian dia komentar karena dia khawatir dia juga akan seperti itu. Nauzubillah. Tidak meninggal Kita Ustaz nggak saya, boleh tidak, begitu. tidak akan meninggal sampai Akan kena. meninggal sebelum mengalami apa yang dikatakannya itu. Ih, nauzubillah. Ih, ya udah. Tadi dulu saya mau kasih kesempatan dulu nih, kayak jamaah masih ada yang bingung nih dengan permasalahan kita hari ini. Silakan yang masih bingung dan ingin bertanya, angkat tangannya silakan. Coba mana jamaah yang mau bertanya? Sebentar, saya mau coba kasih laki-laki dulu ya. Kesempatan ya. Laki-laki dulu. Yang mana nih? Si Bapak di sini nih. Bapak, ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Ustadzah Oki. Saya punya ponakan. Dia kelas 3 SMA. Dia sering banget berantem di sekolahnya. Sampai orang tuanya itu bolak-balik dipanggil pihak sekolah. Dan orang tuanya sampai stres melihat tingkah laku anaknya ini. Akhirnya dia sampai mengeluh, "Ya Allah, sampai kapan cobaan seperti ini?" Nah, keluhan seperti itu apakah boleh? Ya. Terus apa solusinya? Apa solusinya? Iya. Oke, Iya, itu aja terima pertanyaannya kasih. Pak. Terima Iya. kasih banyak. Sebentar. Silakan Ustaz Oki. Iya, anak itu bermasalah, betul. Bermasalah karena ia kurang perhatian dari kedua orang tuanya sehingga ia cari-cari perhatian dengan cara berbuat onar di sekolah. Jadi untuk para orang tua yang punya anak bolak-balik dipanggil sama guru, ayo panggil orang tua sama kemari, berarti anaknya lagi butuh perhatian. Lagi Tolong butuh bapak dan perhatian. ibu, jangan cuman menyediakan kualitas itu perlu, tapi ternyata kuantiti waktu yang banyak juga sebenarnya perlu. Tapi hati-hati, banyak orang tua yang di rumah kuantitinya banyak, waktunya banyak, tapi dia sibuk dengan main handphone. Jadi anaknya menjadi terabaikan. Anaknya mau curhat, nggak mau didengerin sama orang tuanya. Hati-hati, jadi dia curhatnya sama orang lain. Kasih perhatian lebih aja Pak, bilang Pak sama istri juga supaya anak itu lebih dekat lagi sama orang tuanya dan nggak melakukan hal-hal nakal lagi. Salahkah Bapak berkata seperti itu? Tidak. Bapak libatkan Allah. Betul. Karena Allah yang titipkan anak, libatkan Allah setiap atas apapun yang kita lakukan terhadap anak. Dengan cara apa? Doa. Masya Allah. Oke, buat jamaah yang di studio nanti kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Namun sebelumnya, setelah yang satu ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan diberikan oleh Ustazah Oki tentang kesulitan yang dimudahkan. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apalagi kalau dengar takbir gitu kan, ya Allah sendirian gitu. Kemarin puasa lebaran juga sendirian, jadi pengen pergi ke sana biar ngerasa nggak sendiri aja gitu. Dipuji dengan berbagai cara Untuk mengetahui siapa terbaik imannya. sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan,
Hari ini mari kita sama-sama mendengar sebuah kisah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu hamba-hambanya yang kesulitan. Mari kita belajar dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam yang pada saat itu tinggal di Mesir memiliki seorang raja yang sangat zolim bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang mengaku dirinya adalah Tuhan, bahwa dirinya tidak akan pernah mati, bahwa semua rakyatnya harus mengatakan dialah Tuhan pencipta semesta alam. Pada satu hari seorang peramal mengatakan kepada Fir'aun, "Wahai raja, satu hari nanti akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dan akan menggantikan posisimu. Maka ini sangat membahayakan bagi dirimu." Maka ketika Fir'aun mendengar kalimat dari sang peramal tersebut, Fir'aun memerintahkan seluruh pengawal-pengawalnya untuk membunuh anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Pengawal-pengawal tersebut pada akhirnya keluar dari istana sang raja dan kemudian mulai mendobrak rumah-rumah untuk mencari bayi-bayi yang baru lahir. Khusus bayi laki-laki langsung dibunuh hidup-hidup pada saat itu. Seorang ibu memiliki bayi kecil bernama Musa, merasa sangat ketakutan dengan apa yang terjadi di negaranya, di negerinya. Akhirnya ia mengambil keputusan, bayi Musa di tengah kegelapan malam ia berlari menyusuri kebun, menyusuri hutan dan sampailah ke sebuah sungai. Ia kemudian meletakkan sang bayi kecil itu ke dalam sebuah keranjang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayi itu selamat dialirkan ke sungai. Seorang ibu mana yang tidak menangis membiarkan anaknya antara hidup dan mati. Namun pikirnya ini lebih baik daripada ia harus dibunuh oleh pengawal Fir'aun. Akhirnya sang bayi itu pun terombang-ambing di sungai, dibawa oleh aliran sungai untuk menuju ke satu tempat. Kemana? Ternyata ketika itu istri Fir'aun sedang mandi di sebuah sungai. Ia melihat ada keranjang yang terombang-ambing dan ada suara tangisan seorang anak kecil. Fir'aun dan istrinya tidak punya anak. Ketika ia melihat di dalam sebuah keranjang ada bayi, ia merasa sangat bahagia sekali. Bayi itu dipeluknya, didekapnya, dan dibawa pulang olehnya. Fir'aun yang melihat itu merasa marah. Kenapa engkau mengambil bayi ini? Ini bayi laki-laki yang aku perintahkan oleh semua orang untuk membunuh bayi laki-laki itu. Kemudian sang istri Fir'aun menangis dan mengatakan, "Aku mencintai anak ini. Tolonglah kalau engkau mencintaiku, biarkan anak ini hidup. Siapa tahu anak ini akan membantu kita satu hari nanti." Sang istri memelas dan memohon kepada Fir'aun agar anak itu dibiarkan tetap hidup di bawah pengasuhannya. Sang suami yang kejam ini ternyata luluh juga ketika melihat istrinya menangis karena ingin sekali menimang bayi tersebut. Lalu Fir'aun akhirnya mengizinkan bayi Musa dirawat dan dibesarkan di kerajaan. Allah memiliki rencana. Bayi Musa saat itu butuh untuk menyusu, butuh untuk meminum air susu ibu. Namun sang istri Fir'aun tidak mampu untuk memberikan susu. Maka Raja Fir'aun mencari ibu susuan yang kira-kira bayi Musa mau untuk menyusu dengannya. Setelah dicoba dengan beberapa ibu, bayi Musa tidak mau. Namun ada satu ibu ketika langsung disodorkan dan Musa mau untuk meminum susu itu dengan sangat lahap. Dan ternyata itu adalah ibu kandung Musa sendiri. Allah memiliki rencana bahwa Musa pada saat itu tidak kehilangan sosok ibu kandungnya karena tetap disusui oleh sang ibu kandung. Cerita berlanjut bertahun-tahun kemudian ketika Nabi Musa alaihi salam dibesarkan di kerajaan, sudah memiliki pengetahuan tentang kerajaan. Namun satu ketika Nabi Musa alaihi salam membuat satu kesalahan yang tidak ia sengaja. Ia melihat ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel dari kaumnya dan dari kalangan Fir'aun sedang bertengkar. Lalu Nabi Musa alaihissalam mulai menolong salah satunya dan memukul salah satunya sehingga tanpa sengaja sang laki-laki itu terbunuh. Laki-laki dari kaum Fir'aun terbunuh mengakibatkan seluruh kaum Fir'aun merasa marah dengan Musa. Musa akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia harus keluar dari istana, harus keluar dari Mesir. Ia pergi menuju ke sebuah negeri yang baru bernama negeri Madian. Sampai di negeri Madian,
Ia terengah-engah berlari-lari karena dikejar-kejar oleh pasukan orang-orang Fir'aun. Sampai di Madian, dia melihat ada 2 orang gadis sedang mengantri untuk mengambil air. Namun para laki-laki banyak sekali di depan sehingga para gadis itu tidak mendapatkan air. Lalu Nabi Musa alaihissalam akhirnya menolong gadis-gadis tersebut untuk membawakan air sampai pulang ke rumah. Orang tua sang gadis, ayah sang gadis bernama Nabi Syuaib, akhirnya terpesona dengan kebaikan Nabi Musa alaihissalam, menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu anak beliau. Jadilah Nabi Musa alaihissalam memiliki seorang istri. Selama 8 tahun ditambah lagi 2 tahun, 10 tahun berada di kota Madian, membuat Nabi Musa alaihissalam rindu dengan kampungnya, rindu dengan Mesir, rindu dengan sanak saudaranya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mulai kembali untuk masuk ke negeri Mesir. Sebelum masuk ke negeri Mesir, Nabi Musa alaihissalam berada di lembah suci bernama Lembah Tua. Disitulah ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan dirikanlah sembahyang. Dan disitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun yang zolim. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Ketika dilempar, mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya berubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun kembali ke Mesir dengan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun kaget melihat anak angkatnya sekarang sudah menjadi orang yang dewasa, orang yang kuat, dan berani-beraninya untuk mengajak Fir'aun kepada jalan Allah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, saya ingin Bani Israel yang selama ini engkau zolimi bertahun-tahun engkau bebaskan. Karena memang orang-orang Bani Israel di kalangan orang-orang Fir'aun disiksa sedemikian rupa. Namun Fir'aun mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Maka mereka menyuruh Fir'aun untuk berduel. Apa yang mereka lakukan adalah saling melempar tongkat. Dan ternyata Fir'aun mengatakan bahwa Musa telah melakukan sihir karena tongkatnya berubah menjadi ular. Cerita kemudian dilanjutkan dengan seluruh pasukan Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel sampai menuju ke sebuah laut. Laut tersebut pada akhirnya terbelah. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama pasukannya lewat ke dalam laut tersebut, laut tersebut terbelah dan mereka selamat. Namun apa yang terjadi dengan Fir'aun? Fir'aun dan pasukannya masuk ke dalam laut tersebut. Dan yang tadinya laut terbelah kembali oleh Allah disatukan. Dan kemudian menggulunglah lautan-lautan itu ke dalam diri Fir'aun. Dan Fir'aun ketika mengatakan, aku menyesal, aku mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, sudah terlambat. Fir'aun tetap menjadi kafir selamanya. Dan sekarang kita bisa lihat jenazah Fir'aun di museum-museum Mesir. Pembelajaran bagi kita adalah ketika di detik-detik terakhir kita merasa tidak ada yang menolong kita, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada di sisi kita, seperti Allah yang membantu Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, tepuk tangannya mana nih? Ini sebenarnya begini, ketika manusia diberikan kenikmatan, justru dia ingkar, kufur. Fir'aun dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kekuasaan. Bahkan satu-satunya manusia yang tidak punya sakit, Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Manusia yang tidak pernah sakit di muka bumi ini cuma satu, Fir'aun. Allah sampai kasih seperti itu. Kasih seperti itu. Ya? Makanya Fir'aun mengaku dirinya Tuhan karena tidak pernah sakit. Nah, justru itulah yang mengkafirkan dirinya, membuat dia kufur sehingga mengaku dirinya Tuhan. Dan yang menarik ini bagi para jemaah atau Mas Fadli atau siapapun yang nanti hendak pergi ke Mesir, silakan pergi ke museum Mesir. Itu Fir'aun Ramses II yang dikatakan di dalam Al-Quran, aku selamatkan jasad Fir'aun. Itu ada Fir'aunnya. Ada bentuknya, jasadnya. Ada, jasadnya ada, rambutnya juga masih ada. Itu ada. Allah. Jadi itu sebagai pembelajaran bagi kita, orang-orang yang seperti Fir'aun itu ditenggelamkan kemudian diselamatkan oleh Allah agar kita mendapat pelajaran jangan sampai meniru perilaku Fir'aun. Nauzubillah, subhanallah. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama bintang tamu kita. Kalau bicara masalah kita sebagai laki-laki nih Pak Ustadz, sebagai orang tua, sebagai ayah, sosok ayah buat kita tuh nggak gampang emang. Gini, semua orang butuh ayah sebagai penanggung jawab. Karena kan selama ini kalau orang kan bilang ibu, kayaknya kita juga cemburu nggak disebut-sebut ya. Anak itu butuh ayah. Nama belakangnya anak siapa? Nama kita. Nama ayah. Iya betul. Nama ayah. Ya jadi masalah nanti kayak maaf ya. Si baby kecil siapa lagi namanya? Aska. Kalau Aska cari nanti kelak gede cari bapaknya.
cari ayah kandungnya itu. Iya. Ya dikasih tahu Pak Ustadz. Gitu. Ada perasaan sedih nggak ketika lihat Aska masih bayi, sudah maaf bapaknya sudah pergi, ibaratnya pisah? Sedih sih Pak Ustadz ya. Soalnya kan apa ya, Niki juga kan sendiri, udah nggak ada orang tua, sudah yatim piatu, terus lagi baru menikah, bercerai, dan posisinya lagi mengandung gitu kan. Tapi sih Niki nikmatin aja Pak Ustadz ya. Mungkin emang ini udah jalannya dari Tuhan gitu. Tinggal Nikinya gimana nih sebagai orang tua, sanggup nggak Ya. untuk mendidik anak Niki. Kalau gitu. Niki sendiri deket gak sama ayah Niki? Deket banget. Niki soalnya perempuan satu-satunya. Dan apa sih sosok seorang ayah yang Niki harapkan dari sisi Niki sendiri yang nanti untuk menjadi, ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk menikah lagi, semua ada di sana. Ayah yang seperti apa sih yang Ayah yang seperti ayah Niki. coba sedikit Mana ayah cerita? Niki? Gimana? Apa ya? Dia orang yang sabar, pekerja keras, selalu ada waktu buat anak-anaknya, dengerin curhat anak-anaknya. Sosok seorang laki-laki yang apa ya? Aduh hebat deh pokoknya. Sayang gak sama ayah Niki? Sayang banget. Pengen gak punya anak yang sayang sama ayahnya kayak Niki sayang sama ayahnya? Pengen, pasti pengen. Gimana caranya supaya Niki bisa menerapkan hal itu kepada anak Niki yang bisa sayang sama anaknya, sedang sekarang ini anaknya dua-duanya udah gak ada ayahnya? Gimana ya, itu dia yang Niki, karena Niki dari dulu juga kan sudah nikah, yang pertama sudah bercerai, kedua juga bercerai. Itu yang Niki bingung makanya gimana ya caranya, apalagi Niki juga kan ayah papa juga udah almarhum, terus punya kakak juga sibuk dengan keluarganya sendiri. Jadi Niki sampai sekarang masih belum tahu gimana ya caranya gitu. Kalau inget ayah, hal apa yang paling Niki bikin Niki gak bisa ngelupain ayah sampai dengan sekarang ini? Ada nggak sedikit? Banyak. Yang nggak bisa Niki lupain, kita 2 tahun lalu pernah pergi umroh juga. Subhanallah. Pas bulan puasa. Makanya tahun ini kenapa pengen pergi, karena pas setahun papa meninggal kan, pengen mengenang aja saat umroh bareng pas bulan puasa itu gitu. Banyak. Satu hal yang tidak mudah adalah kita belum tentu sanggup kalau kita di posisinya Niki, Bu. Sudahlah kehilangan ayah, kehilangan ibu, ini kekuatan yang luar biasa. Kehilangan orang yang dicintainya, suami juga, dan kemudian pada akhirnya membesarkan 2 anak. Tapi ingat bahwa ini alangkah bijak sekali memilih ketika Ramadan untuk pergi umrah, supaya paham bahwa kita nggak sendirian, nggak ada rasa hampa, ternyata ada Allah di situ. Sebaik-baik kekasih. Soalnya jujur Niki setiap bulan puasa datang tuh suka sedih gitu. Apalagi kalau dengar takbir gitu kan. Ya Allah sendirian gitu. Kemarin puasa lebaran juga sendirian. Jadi pengen pergi ke sana biar ngerasa nggak sendiri aja gitu. Ya, Masya Allah. Karena hidup sendiri itu nggak gampang. Kita selama ini merasakan kita ada anak-anak yang komplit, ada ayah dan ibunya. Tapi Niki diberikan ujian oleh Allah berbeda dengan kita. Iya. Kita punya ujiannya masing-masing, mudah-mudahan kuat dengan ujiannya Allah, insya Allah. Amin. Lagi kali melakukan nafsan Amin, ila ya usaha. Rabbal alamin. Bahwa Allah tidak akan membebani suatu hamba, melainkan kita sanggup untuk memikulnya. Betul sekali. Tadi di awal-awal kita udah bahas bahwa semakin banyak ujian yang Allah kasih kita, berarti tandanya Allah benar-benar sayang sama kita, cinta sama kita, dan kita ingin dinaikkan derajatnya. Amin. Nah, setelah Amin, ini kita akan insyaallah. mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang ujian dari Allah adalah bentuk rasa sayangnya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bahwa ujian itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Ketika Allah memberikan sakit kepada diri kita, sungguh panasnya apinya neraka harusnya kau rasakan, tapi Allah pindahkan dia sakit.
على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا يا رحمن ارحم ضعفنا يا رحمن ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا. Tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah disayang Allah? Tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah dicintai Allah? Sekali lagi tanyakan pada diri kita, apakah pantas kita untuk dicintai dan disayangi Allah? Makanya kajian kita kali ini ujian tanda cinta Allah. Banyak orang tidak tahu, lupa atau tidak mau tahu, atau sudah tahu, atau bahkan tidak mau tahu bahwa ujian itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Ketika Allah memberikan sakit kepada diri kita, sungguh panasnya apinya neraka harusnya kau rasakan, tapi Allah pindahkan dia sakitmu. Allah tampakkan keburukan kita. Mungkin kita malu, tapi sungguh itu sudah dimaafkan dan dibebaskan, supaya kita sadar. Makanya ketika ujian datang, itu adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Innallah masabirin, sungguh Allah bersama dengan orang sabar. Bukankah orang sabar itu dekat dengan Allah? Dan yang sabar itu adalah orang-orang yang diuji. Kalau begitu, kenapa kita harus lari, menolak, membenci, bahkan marah ketika diuji? Padahal ujian itu adalah bentuk sayangnya, cintanya Allah kepada hambanya. Ada banyak aplikasi cintanya Allah kepada hambanya, lewat ujian, lewat pengetahuan. Ketika Allah mencintai hambanya, diberikan pemahaman tentang agama. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah mempermudah dia melakukan kebaikan. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah menolakkan dia dari berbuat kebusukan, kerusakan. Dan akhirnya tanda cinta Allah kepada hambanya lewat apa? Lewat apa? Husnul khatimah. Ujian demi ujian datang kepada kita, itu pertanda kita akan naik kelas. Bukankah anak-anak yang ikut ujian itu adalah anak-anak yang akan naik kelas? Mana mungkin kita bisa naik kelas kalau tanpa diuji? Jangan lari dari ujian, jangan menolak ujian. Justru ujian itu mengangkatkan derajatmu untuk dekat dengan Allah. Ya Allah, ya kita minta kepada Allah, ya Allah bantu aku, beri kekuatan aku. Maka tingkatan ujian itu, ketika manusia diuji dengan perintah Allah, ujian-ujian itu sehingga merasa ia tidak punya cobaan, ia tidak punya ujian. Salah, ia menjadi orang-orang yang kufur nikmat.
Tapi bagaimana ketika ada orang yang terkena musibah, lagi-lagi musibah ya sudah, tidak ada sesuatu yang bisa dia ambil. Khawatir nanti dia jatuh di lubang yang sama karena tidak pandai mengambil hikmah dari ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Hari ini aku berbuat maksiat kepada Allah. Ini mah dosa kecil. Allah juga pasti mengampuni. Sekali aku bertobat juga pasti diampuni. Besok dia buat lagi dosa-dosa itu. Dosa-dosa kecil yang menurut dia kecil senantiasa dilakukan akan menjadi dosa-dosa yang besar. Orang-orang yang menganggap sepele hal-hal itu adalah orang-orang yang tidak cerdas. Kenapa? Karena sebenarnya dalam setiap kejadian pastilah ada suatu hikmah yang bisa dia ambil. Hanya saja ia tidak pandai untuk mengambil hikmah itu. Ia lupa bahwa sejatinya setiap manusia di muka bumi ini senantiasa diuji oleh Allah dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Mari kita simak lagi surat Al-Baqarah 155. Allah sudah mengingatkan berkali-kali, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asibathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah memberikan satu ujian kepada dia, hati-hati. Setiap dari kita ibu-ibu ada ujiannya ketakutan. Ibu pernah takut? Pasti pernah. Takut karena apapun? Pasti pernah. Takut karena dibenci oleh orang, takut karena ada masalah ini aku tidak bisa menyelesaikan, takut apa komentar orang terhadap diriku. Benar? Takut. Pernah juga ibu-ibu merasa kelaparan, mungkin diberikan ujian oleh Allah berupa kelaparan. Kekurangan harta, pernah nggak punya duit sama sekali. Kekurangan jiwa, pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai, entah itu diambil oleh orang lain atau diambil oleh Allah. Itu ujian juga. Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yang sabar itu yang seperti apa? Ketika ditimpa musibah, ia mengatakan segala sesuatu milikmu ya Allah. Dan kembali lagi padamu ya Allah. Inilah orang-orang yang pandai mengambil hikmah. Ketika ada ujian, ia mengatakan ini milikmu ya Allah. Ketika sesuatu terjadi, maka aku kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Maka orang-orang yang pandai mengambil hikmah adalah orang-orang yang bertawakal ala Allah. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak pandai mengambil hikmah, khawatir ia termasuk golongan orang-orang yang sombong. Nanti kalau Allah kasih ujian lagi, dia sepelekan ujian itu, sombong. Dia melakukan kerusakan di muka bumi seperti tadi surat Al-A'raf 56. Dia merusakkan muka bumi ini, padahal Allah perintahkan, Allah sudah memperbaiki semuanya. Ia buat kerusakan lagi, ia buat kerusakan lagi, ia buat kerusakan lagi. Karena tidak pandai untuk mengambil hikmah itu tadi. Ibu-ibu pernah jatuh di lubang yang sama? Nih anak-anak muda, nih weekend pada nonton nih anak-anak muda. Pernah nih pacaran sama orang misalnya. Oh aku tuh cinta banget sama dia. Pokoknya dunia milik berdua. Sekalinya disakitin sama orang itu. Akhirnya mengatakan, aduh aku gak mau pacaran lagi. Besoknya pacaran lagi. Dengan laki-laki yang seperti itu juga nakalnya. Kenapa? Karena nyarinya di tempat-tempat yang nakal. Nyarinya di tempat-tempat yang maksiat. Kalau mau suami yang baik, jangan jatuh di lubang yang sama. Cari dong di tempat yang baik. Cari di masjid, cari di pengajian, cari di lingkungan yang baik. Kalau kemarin katanya, aduh patah hati gara-gara aku diselingkuhi, dia laki-laki yang nakal, dia laki-laki yang tidak pandai untuk menjaga kesucian wanita. Kenapa lagi jatuh di lubang yang sama? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kita selama ini menyalahkan diri orang, tapi kita lupa untuk bermuhasabah. Bermuhasabah yang paling penting itu apa? Di sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, aku turun ke langit dunia, siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan doa-doanya, siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Itu kita membutuhkan atau Allah yang butuh kita? Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah, kenapa kita sombong, gak mau qiyamul lail, gak mau menghidupkan malam, apalagi ini menjelang Ramadan nih. Menjelang Ramadan amal pahala dilipat gandakan luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa mengambil hikmah, nanti bulan Ramadannya berlalu begitu saja. Merugi nggak orang-orang seperti itu? Bulan Ramadan cuma 30 hari nih jamaah dan ibu-ibu semua di sini. Mulai sekarang buat target ibadahnya. Qiyamul lailnya, tahajudnya mau berapa hari? Seminggu berapa kali? Kalau bisa sih setiap hari. Nasihat untuk saya. Duhanya seperti apa? Sedekahnya seperti apa? Buat dari sekarang perencanaan ibadahnya. Jangan menjadi orang yang lalai kayak tahun lalu misalnya. Tahun lalu aja aku Al-Quran hatam juga enggak. Rugi enggak? Rugi. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Supaya kita nggak belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Tahun ini kalau misalnya kita buat perencanaan ibadah, aku mau hatam minimal 2 kali misalnya. Maka lakukan itu. Sekarang kan udah mau Ramadan nih. Benar. Ada target-target ibadah yang harus kita lakukan. Masya supaya kita Allah, punya semangat. Supaya kita punya ada semangat. acuan yang mau kita capai gitu. Makanya bikin perencanaan pola-polanya. Iya. Jangan pola-pola yang malas, pola-pola yang memang bikin, kalau orang bikin proposal, langsung proposal yang tingkat tinggi. Apa-apa. Betul.
kata Rasul, kalau kau minta berdoa, minta langsung minta surga Firdaus. Jangan minta ya Allah masuk aku di surga, biar pinggirnya saja. Jangan tanggung. Jangan ya. Lagian doa itu harus detail. Iya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama bintang tamu kita nih. Tadi kan Ustaz Oki kan bilang bicara masalah tentang pengalaman. Maksudnya jadikan ini satu pelajaran buat kita. Kalau misalnya Niki menanggapi hal-hal yang kemarin. Niki kan kemarin sempat masuk penjara lah, keluar masuk lagi gitu kan. Kalau Niki nganggap ini permasalahan ini ujian, teguran atau hukuman dari Allah? Kalau Niki sih lebih ke pelajaran hidup ya. Pelajaran ya. Apa ya dicoba sama Allah gimana nih Niki ngadepin masalah ini nih, kuat nggak kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih semua Niki bisa lalui. Oh gitu. Kalau target ibadahnya Niki sendiri seperti apa ke depannya nih? Sekarang emang sih masih bolong-bolong ya, tapi lebih baik yang sekarang gitu. Cuman kalau subuh memang suka tidur gitu. Tapi alhamdulillah hari ini nggak tidur, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini kan paling kan ada peningkatan ya kan? Ada peningkatan. Alhamdulillah. Kalau Nona gimana Nona? Hah? Saya buka bocoran. Kenapa Pak Ustadz? Apalagi? Nikita Mirzani itu mau umroh di bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Kita kan luar biasa. Itu target luar biasa. Karena orang umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersama Rasulullah. Subhanallah. Nih Nona, kalau saya mungkin lebih kepada yang lain. Karena tadi kan tema kita hari ini ternyata Allah masih sayang sama kita. Kadang manusia itu menganggap Allah sayang sama kita itu berbuat semena-mena. Nah, menanggapi hal-hal yang terjadi sekarang nih, banyak artis-artis tuh ya kan, yang nama-namanya ada inisial-inisialnya dengan harga-harganya. Nah, itu menyikapi hal kayak gitu gimana menurut Nona nih? Kalau aku, itu pilihan masing-masing. Pilihan Jadi nggak masing-masing. bisa ngejudge juga gitu ya. Karena kan kedepannya kalau aku sih lebih ngejaga diri sendiri aja, nggak mau menilai orang lain seperti apa, kan kita nggak tahu kedepannya. Tapi pernah nggak ditawar-tawarin sama SMS gitu, Nona bisa nggak nyanyi di saya awalnya gitu, tapi saya tambahin sekian gitu ya kan? Tapi sekalian gitu. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh gitu. Bagus, karena kadang-kala seperti itu karena adanya peluang. Oh, Masya Allah. Ini kalau Ustadz Syam menyikapi hal-hal kayak gini nih Ustadz, apa kira-kira langkah yang harus diambil sebagai artis nih? Karena kan banyak godaan-godaan. Ini godaan-godaan tadi yang kita ngobrol sama Nona. Ini kan yang SMS apa ya, SMS yang nama-nama inisial itu. Mau pilih Nona atau Nikita? Enggak lah, jangan, ntar dulu. Belum cukup umur. Menanggapi hal kayak gini gimana baiknya seharusnya buat mereka nih? Alhamdulillah kalau Allah masih menguji kita. Yang paling kita takutkan adalah ketika kita membaca firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, dan mereka tidak akan kembali. Ini artinya Allah sudah tidak peduli lagi kepadanya. Mereka tidak diberikan ujian sehingga mereka tidak akan kembali lagi ke jalan yang benar. Nauzubillah. Jadi kalau kita dikasih ujian itu kita harusnya bersyukur ya. Alhamdulillah. Ditegur. Kalau dari mana? Mau kemana? Itu masih disuka itu. Masih disuka. Oh berarti Allah udah gak suka lagi, udah gak sayang lagi, serem juga ya. Gayanya siapa itu Ustaz? Gayanya siapa itu Ustaz? Enggak tahu. Gayanya siapa? Emang gayanya siapa? Ada siapa? Ada Ustadz begitu. Oh ada Ustadz yang begitu kalau ya? kita datang kalau masih ditegur alhamdulillah. Tapi kalau kita datang nggak ngomong-ngomong langsung masuk kamar gitu aja kan. Siapa? Ada yang begitu. Oh itu saya itu. Ini muridnya. Muridnya kalau saya sampai itu kalau kan ada anak ditegur. murid saya ada masalah, harus jaga diri, pasti ada kesalahannya itu. Tuh, jadi Ustadz aja begitu apalagi Allah ya. Jadi kalau misalnya kita masih ditegur sama Allah, harusnya kita bersyukur, berterima kasih karena Allah masih sayang dan peduli sama kita. Nih, setelah ini langsung aja kita minta Pak Ustadz Maulana memberikan tausiahnya tentang bagaimana cara supaya manusia tidak menganggap enteng di setiap permasalahannya. Silakan Pak Ustadz Maulana, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada dua permasalahan kehidupan. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Cuman kadangkala manusia menyepelekan bahwa lebih teliti dengan ujian yang pertama yang tidak menyenangkan. Padahal justru banyak orang yang terjebak,
Justru banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kenikmatan. Ketika diuji dengan kesedihan, kekurangan, kehilangan, kematian. Itu. Bangkrut, masuk masjid. Lah pada dirinya ketika dia mendapatkan kenikmatan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Assalamualaikum, bertemu lagi di Islam itu indah. Ada Pak Ustadz Maulana, Ustaz Oki dan juga Pati. Pagi-pagi kita berbagi nilai Islami sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Senang banget hari ini jamaah kayaknya seger-seger banget nih semuanya. Jamaah yang hari ini datang dari mana nih, mohon maaf ibu-ibu? Dari Cirebon, Bapak juga dari Cirebon. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu ada 2 orang. Senang banget. Yang pertama ada Nikita Mirzani. Assalamualaikum Niki. Waalaikumsalam. Sehat. Ini Nikita Mirzani. Iya. Ya Allah, subhanallah. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. sehat. Alhamdulillah. Si kecil umur berapa sekarang? Nah. Kenapa Pak Tunggu Ustadz? dulu Pak Ustadz. Si kecil udah umur berapa sekarang? 7 bulan sekarang. 7 bulan. Oh beda. 1,5 bulan Baby Iya, Mariam ya? iya. Oh iya Masya Allah. Ini sebelahnya Kiki Amalia atau? Bukan, Mas Adi. Bukan. Ini siapa ini? Ini Nona Kandola. Nona Kandola. Oh. Kandola dibilangnya Kiki Amelia. Coba bentar. Jamaah di sini coba lihat baik-baik. Ini mirip gak sama Kiki Amalia? Coba lihat. Mirip kan? Enggak kan? Kalau Nona Kandola nama aslinya siapa sih? Nona Alexander Kandola. Nona Panjangnya. Alexander Kandola. Iya. Ih, nama panjangnya luar biasa ya. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih? Nyanyi aja, lagi promo sama udah. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang ternyata Allah masih sayang. Iyalah, yakin kalau Allah itu selalu sayang sama kita. Kadang orang kan suka berpikir, ini Allah gak sayang sama aku, buktinya aku dikasih cobaan terus sama Allah. Ya Pak Ustadz ya, kayak mungkin Niki nih. Niki gimana kemarin terakhir berapa lama nikah? Nikah setahun aja. Setahun aja, pakai aja. Tapi itu bukan akhir dari dunia, karena Allah masih sayang, masih Niki dikasih kesehatan. Begitu juga dengan Nona Kandola yang bisa hadir di Islam itu indah. Nah sekarang nih kita Pak Ustadz, kita akan bahas satu persatu. Pertama, karena Allah selalu memudahkan kita dari kesulitan. Boleh nggak sih manusia itu menganggap enteng segala permasalahan? Mohon izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kehidupan ini Allah bantu. Allah datangkan orang-orang yang mencintai kita. Dan orang-orang yang kita cintai yang menghibur kita. Mungkin ada yang menyakiti kita. Tapi lebih banyak yang menyayangi kita. Kenapa ada seperti itu? Karena itu adalah bantuan dari Allah. Kita tidak boleh terlena dengan orang yang membenci kita. Cuma karena 1, 2 yang mencemooh kita. Kita tidak boleh stuck di jalan, tidak jalan gara-gara dia. Padahal masih banyak orang yang menanti kita. Pertanyaannya, kenapa ada orang-orang seperti itu? Karena Allah memudahkan segalanya lewat datangnya orang-orang yang membantu kita.
disebut kaki tangan Allah, kaki tangan Tuhan lewat bantuan-bantuan itu. Mohon maaf, jangan salah paham. Ketika Allah memberikan bantuan, ada namanya kemudahan. Bahkan ibadah pun ada pemotongannya, ada rukhsah, ada kemudahan. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan dipandang enteng, jangan diremehkan. Betul, salat duhur itu boleh sampai hampir masuk waktu asar. Tapi tidak boleh seperti itu, menyepelekan. Artinya lebih baik tepat waktu. Bisa nanti diperlambat-lambat sedikit. Tapi jangan mengambil yang terlambat. Bisa ditunda-tunda. Tapi jangan sampai tertinggal. Nanti kelewatan, lupa gimana? Repot. Padahal agama mengajarkan kita wasari'u, bersegera. Percepatan, bukan perlambatan. Karena khawatir jangan sampai ada godaan rayuan setan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan itu bukan membuat kita malas, tapi kemudahan itu untuk membantu. Sehingga Allah memberikan kemudahan itu kita untuk bersyukur, bukan malah kufur. Syukuri nikmat, tambahkan nikmat itu akan diberikan lagi karena engkau pandai memanfaatkan, pandai menggunakan kesempatan. Boleh. Saya tanya tadi ada bintang tamu datang di ruang artis. Alhamdulillah pakai jilbab. Iya, mudah-mudahan 2 tahun lagi baru pakai. Iya. Makanya jangan suka sembarangan ngomong buat bintang tamu. Nyampe nih langsung nih semuanya jadi tahu. Astagfirullahaladzim. Yuk jamaah yang di rumah yuk. Kita ajak lagi setelah ini kita akan mendengarkan kembali tausiah dari Ustazah Oki. Tentang apa? Tentang apa bahayanya jika manusia selalu menganggap enteng masalah dan tidak pernah mengambil hikmah dari satu permasalahan. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Emang sih masih bolong-bolong ya, tapi lebih baik yang sekarang gitu. Cuman kalau subuh memang suka tidur. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Di dalam surat Al-A'raf 56 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jangan sekali-kali melakukan kerusakan di muka bumi. Betapa banyak orang-orang yang melakukan kezaliman bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Betapa banyak orang-orang yang berani untuk melawan Allah dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat demi maksiat seakan-akan ia tidak tahu bahwa ada Allah yang maha melihat segala perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk juga berdoa kepada Allah dengan khauf dan roja. Apa itu? Dengan perasaan takut dan perasaan yang penuh harap. Maksudnya seperti apa? Ketika kita berdoa dengan perasaan yang takut, kita khawatir, takut sekali bahwa doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah, tidak didengar oleh Allah sehingga kita memperkencang doa. Tapi sebaliknya, di satu sisi, di saat yang bersamaan, kita juga menerapkan rasa harap yang luar biasa bahwa kita berharap betul-betul Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka khauf dan roja senantiasa harus berjalan beriringan ketika kita berdoa. Baik, sekarang kita akan membahas mengapa banyak sekali orang-orang yang menganggap enteng ketika Allah menimpakan suatu masalah, suatu ujian kepadanya sehingga ia tidak pandai untuk mengambil hikmah.
Apa yang terjadi padanya, ia lewati begitu saja. Tidak ada pembelajaran yang ia ambil, tidak ada hikmah yang ia bisa dapat. Alangkah rugi orang-orang ini. Bukankah kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Kalau ada orang-orang yang merasa aku tuh nggak pernah diuji oleh Allah, dia lupa dengan surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa sejatinya ia sedang diuji, hanya saja ia terlena dengan ujian itu. Orang-orang yang dikasih ujian kebahagiaan, harta banyak, anak banyak, pekerjaan bagus, ia terlena dengan ujian